Dia mengatakan dalam thumbnailnya ya, katanya Richard Lee itu lebih Kristen dari Kristen. Ini statement klasik banget dan selalu diulang-ulang. Bagaimana bisa kamu bilang kamu lebih Kristen dari Kristen sedangkan kamu tinggalkan Kristenmu? Dia bilang nih kan, kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustaz gitu. Setelah saya baca nih terus, bukan baca, dengar ya di YouTube itu, saya tonton sampai habis. Saya kira kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju gitu. Iya, betul. Jadi kayak chapter Yosef chapter 9 chapter. Hafal ya, sedetail itu ya. Iya, saya kayak oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video datang dari channel Louis Prasetyo, yang mana di sini kita nanti akan bisa melihat bagaimana polemikus Kristen Louis Prasetyo ini sewot karena apa? Melihat thumbnail dari video Dr. Richard Lee, seorang mu'alaf, yang mana di situ Dr. Richard Lee menuliskan ternyata umat Islam lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri, dan hal itu membuat Louis Prasetyo ini sewot. Mari kita simak videonya. Selamat datang kembali di channel ini, balik lagi dengan saya Louis Prasetyo. Ya, kita akan bahas soal Richard Lee. Dalam video ini dia mengatakan dalam thumbnailnya ya, katanya Richard Lee itu lebih Kristen dari Kristen. Ini statement klasik banget dan selalu diulang-ulang. Bagaimana bisa kamu bilang kamu lebih Kristen dari Kristen sedangkan kamu tinggalkan Kristenmu? Gimana ceritanya? Bagaimana? Hanya gara-gara mungkin kamu gak makan babi, cuman itu. Statement itu sebenarnya statement yang lucu dan aneh. Kita akan bahas itu, tapi sebelumnya saya akan baca komentar ini ya. Ini komentar dari Susu Nasional C2I ya. Justru Dr. Richard itu cerdas akalnya. Dia jadi pengikut Yesus sejati, bukan ngikut Paulus. Dah nggak mau komentar panjang lebar. Dia mengikut Yesus sejati, bukan pengikut Paulus. Ini orang yang mindsetnya udah dicuci otak nih sama ustadz-ustadznya nih. Dibilang katanya Kristen itu ajaran Paulus. Lah bagaimana ceritanya Kristen itu ajaran Paulus? Sedangkan Paulus itu dia mengikut Yesus setelah Kristen itu udah ada lama begitu. Ya nggak mungkin itu mengikuti ajaran Paulus. Tapi yang aku pengikut Yesus sejati nih, Richard Lee dan orang ini, justru dia pengikut Yesus sejati. Karena apa? Alasannya paling karena nggak makan babi. Karena apa lagi? Nggak makan babi, kalau mati di kafani dan lain-lain. Mungkin karena itu. Sekarang pertanyaan saya buat kamu yang cara berpikirnya kayak gitu. Cari dalam Alkitab, cari referensi di mana Yesus pernah mengatakan bahwa kamu tidak boleh makan babi. Nah, katanya kan ajaran Yesus nih. Ajaran Yesus yang benar-benar diikuti, karena lebih Kristen dari Kristen berarti harus mengikuti ajaran Yesus kan gitu. Sekarang pertanyaannya, di mana dia mengatakan tidak boleh makan babi? Saya cari. Saya tunggu ini, kamu cari. Maksudnya ngapain saya yang cari ya? Ngapain kamu mengatakan gitu kalau baca Alkitab pun nggak pernah ngaku lebih Kristen dari Kristen? Persoalannya di mana Yesus mengatakan dia melarang makan babi. Di sini Louis Prasetyo bertanya, di manakah Yesus melarang makan babi? Dia mengatakan mu'alaf tidak pernah membaca Bible, tetapi realitanya justru Louis Prasetyo ini yang tidak pernah membaca Bible. Kita tampilkan di dalam Bible cetakan lama tahun 1991, Imamat 11 nomor 7 dan 8. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, haram itu bagimu, ini perkataan siapa kalau bukan perkataan Yesus? Di mana Yesus mengatakan jika kamu mati kamu harus dikafani. Di mana? Nah, kalau persoalannya kayak gitu, mungkin kalian akan bilang, loh buktinya Yesus kalau mati dikafani. Buktinya Yesus tidak makan babi. Bukti ayat sudah tertulis di dalam Bible kepunyaan Louis Prasetyo sendiri, tetapi selalu diingkari. Itulah ciri khas Kristen ya, mengingkari ayat Biblenya sendiri. Jelas Yesus ketika mati dikafani tertulis di dalam Yohanes 19 nomor 40. Dari berbagai versi ya, ternyata di sini
tertulis Yesus mati di kafani. Teman-teman, selanjutnya kita akan simak statement dari seorang mu'alaf, yaitu mu'alaf Arnita, yang semula juga kaget ketika Dr. Zakir Naik mengatakan umat Islam lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri. Tetapi akhirnya mu'alaf Arnita ini belajar, dan dari situlah dia menemukan kebenaran bahwa ternyata memang seperti itu adanya. Nah, Mbak Arnita ini kan waktu itu sempat cukup terkenal nih di media nih, bahwasanya Mbak Arnita ini seorang mu'alafah dalam kurun waktu 1 minggu di IPB waktu itu. Tuh bisa ceritain gimana kok bisa seminggu akhirnya memantapkan hatinya untuk hijrah? Aduh, kalau itu ditanya berarti panjang nih ceritanya. Iya, boleh. Cerita aja nggak apa-apa. Jadi kalau dibilang saya itu mualaf dalam kurun waktu 1 minggu di IPB itu betul. Tapi prosesnya nggak instan dalam 1 minggu itu, bukan. Oh, artinya nggak ketika 1 minggu itu baru tahu langsung? Oh, bukan. Oh, tidak ya. Sepenuhnya tidak seperti itu. Tapi dikatakan seperti itu, iya juga begitu kan. Dia bilang nih kan, kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustaz. Gitu. Itu Zakir Naik statementnya seperti itu ya. Tapi saya di situ pakai handset sih. Saya gengsi sama yang di bawah ya kan. Iya, Saya kan nggak suka sama dia. Masa saya cari tahu tentang agama. Tapi itu gitu. kesal banget itu. Oh iya dong. Karena masa dia bilang kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Oh, saya nggak terima sebagai Kristen. Saya tuh terlahir Kristen, bukan Katolik. Tapi karena saya disekolahkan di Katolik, jadi kebawa ajarannya gitu. Nggak terima gitu sama statement itu. Setelah saya baca nih terus, bukan baca, dengar ya di YouTube itu, saya tonton sampai habis. Saya kira kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju gitu. Iya, betul. Jadi kayak chapter Yosef chapter 9 chapter. Hafal ya, sedetail itu ya. Saya kayak oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Terus akhirnya masuklah perkuliahan minggu pertama ini. Di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Nah, saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu. Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. Jadi mulai banyak pertanyaan itu muncul ya. Iya, aku bilang this is not make sense, aku bilang. Karena dibilang tidak boleh minum yang memabukkan gitu, tidak boleh juga makan makanan yang haram gitu. Daging babi itu kan ada asal-usulnya, dicerita di dalam Alkitab itu dibilang kalau dulu Yesus Kristus itu pernah mengusir roh jahat dari babi dari orang ke babi. Makanya babinya pergi membabi buta gitu. Nah, tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak hah? Gitu. Nah, ternyata jawabannya imani saja, jangan banyak tanya. Terbukti sudah, ternyata umat Islam memang lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Semisal Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Yesus ketika menyembah Allah dengan cara bersujud. Yesus tidak makan babi. Yesus mati di kafani, dan masih banyak lagi. Hal itu membuktikan bahwa ternyata memang umat Islam lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri.